Salam sejahtera, salam sehat, aman, inang, remaja, dan poso sekolah minggu. Kita masih tetap hari ini 15 Agustus kita beribadah di rumah kita masing-masing sesuai dengan perpanjangan PPKM keempat yang dilakukan oleh pemerintah. Kami semua berbebas dari gereja menyampaikan kepada kita semuanya. Oras, Tuhan memberkati. Salam. Selamat hari Minggu buat Bapak, Ibu, remaja Naposo dan anak-anak semua. Sebagai ketaatan kita kepada pemerintah, kembali hari ini tanggal 15 Agustus 2021 kita melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi.
Pengganti hukum Taurat bagi kita pada hari ini yaitu dari buku Keluaran pasal yang ke-20 ayat 1 dan 2. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Demikian firman Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Inilah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian dari Parhobas.
Kembali kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Epistel bagi kita pada hari Minggu ini diambil dari kitab Keluaran pasal yang keempat, mulai dari ayat ke-18 sampai ke ayat yang 23. Mari kita membaca secara responsoria. Musa kembali ke Mesir. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencari nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau berbuat kepada Firaun, tetapi aku akan melunaskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, "Beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia berkata kepadaku, tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakku yang sulung." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Warta jemaat boleh kita baca di lembaran yang telah dibagikan oleh Parhalado ke rumah kita masing-masing. Yang kedua, hari ini kita menyampaikan salam perpisahan kepada saudara Charles Wells Jeremy setelah sejak 18 Juni sampai dengan 13 Agustus 2021 mengadakan program kemitraan masyarakat 1 PKM 1 di gereja kita. Sebagai tali kasih selama persekutuan kebersamaan selama ini, kita memberikan agenda isi dari tatanan peribadatan HKBP oleh Amang Uluan. Dipersilakan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Kristus Yesus, kita yang bersekutu di rumah masing-masing dan kini menyaksikan saudara kita yaitu Charles Wells Jeremy yang telah penuh melaksanakan PKM 1 program kemitraan masyarakat, program daripada Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta selama 18 Juni sampai dengan 31 Agustus dalam persekutuan yang erat, bahkan ikut ambil bagian dalam kegiatan rekaman dan juga pernah mengisi PhD di dalam remaja Naposo. Demikian juga kebersamaan selama ini di dalam sermon, maka gereja menyampaikan sebagai cenderamata untuk bisa diingat kembali HKBP, karena kami tahu saudara adalah dari jemaat GPIB. Semoga agenda yang kami sampaikan ini menjadi sebuah kenangan, pemahaman, pengertian, dan juga mengetahui tentang HKBP. Dalam agenda yang saya berikan ini, disinilah semua tata ibadah daripada HKBP, baik itu penahbisan dan pengukuhan dan berbagai kegiatan seremonial di HKBP. Terimalah dengan sukacita, maka laksanakanlah studimu dengan sebaik-baiknya. Semoga kelak menjadi hamba Allah yang setia. Terimalah pemberian dari gereja ini. Selanjutnya, mari kita mengumpulkan persembahan untuk pelayanan dan pekerjaan kerajaan Tuhan di dunia ini. Persembahan dapat dikembalikan, dimasukkan ke amplop yang telah diselipkan di warta yang dibagikan oleh Parhalado kita dan dikembalikan kembali kepada Parhalado, atau dapat juga ditransfer ke rekening gereja HKBP Philadelphia Batakan dengan nomor rekening Bank Mandiri 14900764406. Mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Kristus Yesus, kita masih kembali beribadah dari rumah kita dan menjadi kesempatan, apakah ini yang terakhir kita tidak tahu. Semoga dengan kepatuhan kita kepada peraturan yang disampaikan oleh pemerintah, pembatasan kegiatan masyarakat atau PKM lanjutan yang keempat, semoga pandemi corona benar-benar bisa berlalu dari kota kita, dari negeri kita atau bangsa kita, dan semoga yang sakit memperoleh kesembuhan. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan,
mari kita siapkan hati dan pikiran kita melalui kuasa daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami datang bersyukur kepadamu oleh karena Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan dan kesempatan dalam persekutuan di tengah-tengah rumah atau pekerjaan masing-masing. Lawatanmu Tuhan menjadi bahagian yang kami rindukan lewat firman Tuhan yang akan merubah kehidupan kami agar kami sepadanan dengan kehendak atau firman-Mu. Bapa di surga, bersuaralah buat seisi rumah kami, buat kami yang mendengarkan firman-Mu, dan berikan kami Tuhan Roh Kudus agar kami dikuatkan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, penuhilah hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu kekasih, mari kita membaca firman Tuhan secara bergantian dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-8 dari ayat 30 dan terakhir nanti ayat 36 kita bersama-sama membaca nas tersebut. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kita bersama. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, jika ditanya orang-orang Kristen, apakah kalian anak-anak Allah? Banyak yang mengaku, baik itu mahasiswa kalau kita memberikan pelayanan, maupun itu ibadah-ibadah dalam perusahaan, mereka langsung menyambut ya. Kembali dipertegas, apakah kalian anak-anak Allah? Mereka berkata ya. Namun apakah segampang menjawab itu? Artinya anak-anak Allah adalah menganggap Allah itu adalah sebagai Bapa yang harus dituruti, sebagai Bapa yang harus apa yang diajarkan harus dipedomani, harus dilakukan. Nah seperti itu. Dikira segampang apa yang ia lakukan lewat dengan kedatangannya untuk berdoa, kedatangannya untuk bersekutu. Dikira hanya sebatas itu. Menjadi anak-anak Allah tidaklah begitu susah, tetapi tidak juga begitu gampang. Kenapa dikatakan tidak begitu susah? Karena memang untuk meraih kemuliaan Allah, kita cukup berserah dan berseru kepada Tuhan Yesus saja. Dan sebaliknya, kalau kita sudah berserah, artinya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu yang kita lakukan. Banyak orang tidak bisa menerima Tuhan Yesus karena apa? Karena memang apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah sesuatu kehidupan yang secara manusia tidak boleh dilakukan oleh manusia. Coba dengarkan itu dalam Injil Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-43 dikatakan demikian. Kamu telah mendengarkan firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, ini ayat 44, ini perkataan Yesus. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Di mana kira-kira ada ajaran di muka bumi ini kita mengasihi musuh? Di mana kira-kira ajaran di muka bumi ini kita mendoakan orang yang menganiaya kita? Tapi itu disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kalau memang kita menjadi pengikutnya, apapun dikatakan orang kepadamu, dituduhkan oleh orang kepadamu, kalau memang kamu anak Tuhan Yesus, kamu tidak boleh membalasnya.
Itu sebabnya dikatakan janganlah balaskan kejahatan dengan kejahatan. Tidak. Yang kita tahu di muka bumi ini adalah sesuatu perbuatan yang impas. Kamu nakal sama saya pun akan bersikap seperti itu sama kamu. Tapi Yesus tidak mengajarkan demikian. Kalau kita semakin mendalami firman Tuhan, setelah mendalami, kita semakin berserah kepadanya, maka disitulah kita menjadi anak Tuhan Yesus atau anak Allah. Anak bukan secara biologis, anak bukan secara manusiawi kedagingan, tetapi anak adalah kedekatan, bahwa kita sebagai anak dan dia sebagai Bapa kita, keintiman. Oleh karena apa? Kita menjadi pelaku daripada apa yang dia katakan. Seorang dosen punya anak dan ketepatan mahasiswa, tetapi anaknya ini sering membuat onar di kampus. Akhirnya bagaimana? Si dosen ini merasa gagal memiliki anaknya, dan setiap apa yang diminta oleh anaknya, kalau ada program-program kampus, si dosen tidak mau. Sebaliknya ada yang tidak ada hubungan ke darah, tidak ada hubungan keluarga, tetapi si mahasiswa ini selalu mendengarkan apa yang dikatakan oleh dosen, selalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Maka si mahasiswa ini pintar, dan apa saran yang diberikan dia dalam pertemuan-pertemuan mahasiswa, si dosen ini mengatakan itu bagus. Itu menjadi anak. Karena apa? Bukan karena darah, tetapi karena apa? Karena memang si mahasiswa itu tadi melakukan apa yang disampaikan oleh dosennya. Dikatakan di sini bahwa banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya itu, percaya dalam arti mereka mengiyakan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tapi tidak hanya sekedar di situ, mereka mengikuti kemana Yesus pergi. Kemudian Yesus mengajar mereka. Disinilah semakin dipertebal dan semakin diperdalam. Yang menjadi murid itu tidak hanya sekedar datang. Menjadi murid itu tidak hanya sekedar hadir, lalu besoknya absen, tidak. Tetapi bagaimana? Itu menjadi sebuah rutinitas kebersamaannya dengan Yesus. Tentu zaman sekarang ini karena kita beriman Yesus sudah mati dan sudah bangkit dan naik ke surga, kita sebagai anak di sini tidak mengikuti Yesus secara fisik karena ia sudah kembali ke tahtanya di surga. Maka mengikutinya dengan cara apa? Dengan firman-firman yang ia ajarkan. Mengikuti bukan hanya sekadar menghafal. Mengikuti tidak hanya sekedar mengerti, tetapi turut juga melakukan. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kembali tadi saya katakan, di mana kira-kira ada ajaran yang mengatakan kalau kau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan, di mana itu? Tidak ada situ. Ada dikatakan kalau kau dilempar dengan batu maka balaslah dengan pisang. Artinya kalau kamu dicaci maki, jangan kamu mencaci maki, malah kamu harus mendoakan. Itu maknanya. Di mana itu ada? Tetapi kalau kita selalu bersahabat dengan Tuhan Yesus dan kita berserah kepadanya, maka kita tidak berat melakukan itu. Walaupun orang memaki-maki kita, walaupun orang memfitnah kita, kita akan tetap mengelus dada, kita akan tetap mampu. Bahkan kita akan berkata dalam hati kita, Tuhan ampunilah dia. Kita tidak mencari celah di mana dia kita jatuhkan. Kita tidak mencari kesempatan di mana dia harus kita rontokkan, harus kita tumbangkan. Tidak. Sebab apa? Yesus kalau itu menjadi guru kita, menjadi tiruan kita, maka itulah yang menyatakan kita menjadi muridnya. Murid itu dalam bahasa Inggris bukan student, tapi disciple. Disciple itu dari sana kata disiplin. Disiplin itu artinya ada ketaatan. Ya, ada obey, ada kepatuhan, ada ketaatannya, ada kesetiaannya dari situ. Di situlah kita menjadi anak-anak daripada Tuhan Yesus. Kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan Yesus, maka kita dimerdekakan. Dimerdekakan artinya apa? Bukan seperti pemahaman para remaja. Kalau dia ditegur oleh orang tuanya, mama ini usil banget, dikira kita anak-anak. Tidak seperti kemerdekaan oleh para anak muda. Kalau dinasehati oleh polisi atau umpamanya dinasehati para orang tua, jangan ngebuk di jalan, lalu dia merasa tidak merdeka. Bukan kemerdekaan seperti itu yang membuat yang lain merana. Banyak orang trek-trekan, kebut-kebutan di tengah jalan dan tidak menghargai nyawanya, bahkan nyawa orang yang lewat. Bukan kemerdekaan seperti itu. Tetapi kemerdekaan kita adalah kita merasa tidak berat melakukan yang baik. Kita merasa tidak tertekan pada saat melakukan yang mengampuni. Kita tidak merasa kalah kalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tetapi apa? Dengan penuh sukacita. Bahkan kita menunggu kapan dia
bertobat dan mengerti apa yang ia lakukan dan apa yang kita lakukan kepadanya. Ya semoga suatu ketika dia menyadari kelakuannya dan minta maaf dan mengerti kesalahannya. Itu harapan kita. Kita tidak menunggu kapan kamu jatuh. Tidak. Bukan itu tanda-tanda anak daripada orang percaya. Dikatakan firman Tuhan tadi di sini, kalau kamu percaya kepada anak itu, kamu akan dimerdekakan. Namun waktu Yesus berkata seperti itu, orang-orang Yahudi menyambut langsung, loh memang sejak kapan kami tidak merdeka? Kami ini kan anak Abraham. Abrahamlah menjadi titipan pesan daripada Allah sang pencipta untuk dunia ini. Itu sebabnya Abraham itu adalah nenek orang percaya karena ia setia kepada Allah. Kami ini kan keturunannya secara Yahudi. Banyak tokoh-tokoh agama yang merasa dia keturunan tokoh di atasnya, lalu bertindak semena-mena. Apakah itu kira-kira menurut kita memperbaiki kehidupan daripada yang sudah lewat nenek moyangnya, atau justru yang perkeruh? Kalau saya punya anak, saya sebagai pendeta, lalu orang ngaku-ngaku nanti saya anaknya Pak Pendeta begini, tapi kelakuannya tidak benar, bahkan membuat orang-orang menjadi rugi dan menangis dan bersedih, apakah kira-kira saya masih senang secara kalau saya hidup? Justru memalukan kan? Banyak orang seperti itu ngaku-ngaku dalam kehidupannya sebagai orang besar, sebagai tokoh-tokoh, tetapi tidak mencerminkan apa yang sebaiknya harus ia perilakukan. Itu sebabnya dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini, iya secara darah memang kamu itu anak Abraham, tapi kamu secara kehidupan tidak seperti Abraham yang loyal kepada Allah. Allah berkata kepada Abraham, ambillah anakmu Ishak, sembelihlah dia, korbankanlah untuk aku. Lalu Abraham membawa Ishak dan mengambil kayu dan serta membawa pedang. Lalu kemudian waktu dia mau menyembelih Ishak, lalu kemudian Allah berkata, aku sudah melihat kesetiaanmu, jangan binasakan anakmu, toleh ke belakang, lihat ke belakang. Dan Abraham melihat sudah ada domba di belakang daripada Abraham. Banyak orang-orang mengaku keturunan Abraham secara kedagingan, tetapi dalam kesetiaan kepada Allah banyak orang yang tidak mampu melakukannya. Kesetiaan kepada Allah bukanlah kesetiaan dalam kebenaran pikiran kita. Ada orang merasa membela Allah kalau dia menjalankan emosinya. Tidak. Ada orang merasa membela Allah dan di jalan Allah kalau ia berbuat emosinya dan membenci. Tidak. Allah tidak pernah mengajarkan membunuh. Allah tidak pernah mengajarkan menyakiti. Bahkan Allah mengajarkan bagaimana itu masyarakat itu menjadi masyarakat yang madani, masyarakat yang rukun walaupun berbagai-bagai orang ada di sana. Bapak Ibu Saudara kekasih, banyak orang berpikir sampai dia akan kerjaan surga kalau memang dia melakukan ajaran-ajaran, dikira ajaran-ajaran itu yang membuat selamat. Tidak. Yang membuat selamat adalah anugerah Allah dalam kehidupan kita, pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Walaupun sejuta perbuatan baik yang kita lakukan, tapi ingatlah, kalau saya katakan sekarang, karena surga itu adalah kudus, suci, tidak boleh orang yang bernoda masuk ke sana. Maka saya bertanya kepada kita semuanya di sini, apakah mungkin ada orang yang bisa naik ke surga? Karena kalau berdasarkan kesucian dan kekudusannya, pernah saya katakan ibarat seorang ibu yang berpesan kepada suaminya, berikan dulu telur 10, kita mau membuat bolu. Lalu kemudian telur ini sudah dipersiapkan dan juga adonan sudah dipersiapkan, tepung sudah dipersiapkan dan juga itu tempat memasaknya sudah dipersiapkan. Pecahkan telur, plak, 1, 2, 3, 4, itu bergabung semuanya dalam satu adonan. Tadi 10 telur. Lalu kemudian telur yang ke-10, 9 bagus sekali, yang ke-10 ternyata dipecahkan, bau satu ruangan karena sudah busuk. Pertanyaannya, apakah mungkin itu telur masih layak dibuat menjadi sebuah roti untuk dihidangkan kepada keluarga? Pasti ke-9 ini juga terbuang. Demikian juga kita. Siapa kita yang bisa suci dalam kehidupan sehingga kita bisa layak ke surga? Tidak ada. Itu sebabnya Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini mengampuni kita. Dan kita belajar dari dia untuk melakukan kehendaknya supaya kita bisa diselamatkan. Kalau dengan kekuatan kita tidak ada seorang pun yang bisa mampu ke sana, maka oleh sebab itu bergantunglah kepada Yesus. Bergantunglah kepada Yesus. Jangan andalkan pikiranmu sendiri, jangan andalkan kebaikanmu sendiri. Semakin kamu sadari siapa kamu, maka kamu akan semakin berserah kepada Yesus, bukan justru mengkritik dan meninggalkan dia.
Orang yang mengkritik Yesus dan meninggalkan dia adalah orang-orang yang pikirannya didahulukan. Dan pasti dia tidak akan menjadi berkat. Dia akan selalu menyakiti perasaan-perasaan orang lain. Bapak Ibu Saudara kekasih, menjadi anak daripada Allah itu tidak dengan lewat apa yang kita lakukan, pelayanan-pelayanan secara rutinitas. Memang pelayanan itu tanda daripada kesetiaan kita. Asal dari hati yang rendah, dari perbuatan yang tulus. Kalau itu kita lakukan dengan rutinitas saja, maka sia-sialah kita. Demikian juga kita yang bersekutu pada saat ini, kami yang dari gereja ini Bapak Ibu kekasih, setelah kita beribadah dari gereja, setelah kita beribadah di rumah, kami selalu melaksanakan persiapan-persiapan pelayanan ini bersama dengan parhubas, baik dengan remaja dan juga tim editing daripada YouTube ini. Nah, semua kami mempersiapkan. Nah, disitulah kami juga merenung apakah yang kami lakukan ini menjadi sebuah persembahan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tentu lewat firman ini akan merubah kami yang melayani ini. Kiranya dalam ketulusan dan juga dalam kerendahan hati kami melakukan ini supaya tidak sia-sia. Pun demikian Bapak Ibu Saudara kekasih, tidak cukup Bapak Ibu menangis dalam bernyanyi, lalu kemudian keluar dari rumah Bapak Ibu marah-marah kepada orang lain, lalu memfitnah orang lain. Tidak boleh. Kemanapun kita pergi, kapanpun kita dan dimanapun kita, harus memperlihatkan wajah Kristus itu pembawa damai. Dikatakan dalam bahasa Latin coram Deo. Coram Deo artinya seperti kita selalu berhadapan dengan wajah Tuhan. Artinya mau di jalan pun kita mau marah, oh Tuhan ada di hadapan saya. Sama seperti seorang menantu yang baru menikah terhadap mertuanya. Dia mau luncas ngomong, tapi karena di hadapannya ada yang mertuanya, waduh, ada mertuaku, gak boleh. Nah seperti itu. Demikian juga coram Deo. Tuhan selalu wajahnya di hadapan kita. Oleh karena itu dimanapun kita berada, kita memandang Yesus ada. Di hadapan orang yang menghina kita pun kita memandang Tuhan Yesus menyaksikan kita dengan orang yang menghina kita itu. Maka kita perlihatkan, kita jangan sampai mempermalukan. Bapak Ibu Saudara kekasih, dikatakan di sini, kalau kamu sudah dimerdekakan oleh anak itu, bertepatan tanggal 17 Agustus adalah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pertanyaannya sekali, apakah kita sudah merdeka dari perbudakan-perbudakan di tengah-tengah bangsa kita? Belum juga sih, belum. Karena apa? Ketidakadilan yang merajalela. Kenapa demikian? Karena orang yang menjabat, karena orang yang mempunyai kuasa melakukan kuasanya dengan tidak benar. Tapi ada juga orang melakukan kuasanya dengan benar, tapi orang lain mempolitisir, menyalahgunakan, sehingga kasih yang daripada pejabat itu tadi tidak sampai kepada kita. Bapak Ibu Saudara kekasih, apakah kita juga sebagai orang tua sudah memerdekakan anak-anak kita? Memerdekakan bagaimana? Apakah mereka bebas tidak bangun jam sekian oleh karena main handphone sampai larut malam? Bukan itu memerdekakan. Tapi bagaimana? Bagaimana anak-anak itu kalau kita tak ada, mereka bisa mandiri. Itu namanya merdeka. Mereka tidak terikat. Ma, di mana ini? Aku tidak mengerti dikit ini. Pak, bagaimana ini? Aku tidak tahu begini-begini. Harus kita diharapkan dan ditunggu. Mereka belum merdeka. Merdekakan anakmu dengan cara bimbingan dan asuhan. Bukan dengan cara membuat mereka bebas sebebas-bebasnya sehingga mereka menjadi jatuh kepada kemiskinan yang akan datang. Bapak Ibu Saudara kekasih, sebagai orang percaya kita harus orang-orang yang memerdekakan, bukan mengikat dan menindas. Oleh karena itu, memerdekakan itu bukan membiarkan orang sesuka hatinya lalu orang lain menjadi sakit hati. Tidak, kita harus siap menjadi pemberi arahan kepada dia, walaupun pada saat itu sakit hati dia kepada kita, karena memang kita adalah surat Kristus yang harus kelihatan. Banyak orang sakit hati. Jika saya melanjutkan perkataan ini, ayat 37 sungguh menjadi sesuatu yang ironi. Lihat, saya bacakan. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena namaku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Nah begitu kan? Begitulah. Jadi bagaimana kita memerdekakan itu? Tidak membiarkan orang lain merajalela, tapi kita membuat sebuah contoh, ketentuan dan teladan dalam kehidupan. Bapak Ibu kekasih, Kristus sudah datang memerdekakan kita, walaupun kita mungkin masih belum merdeka secara negara dan secara bangsa, tetapi kita merdeka melakukan kebaikan. Orang atau seorang anak yang merdeka, maka dia senang sekali melakukan yang baik dalam kehidupannya. Menyapu rumah tidak dengan terpaksa, oleh karena melihat dan waktu bahwa mamanya sebentar lagi pulang.
Orang yang merdeka tidak terburu-buru melaksanakan pekerjaannya karena tahu sudah di tengah jalan orang tuanya datang. Tapi orang yang merdeka, dia melakukan pekerjaannya baik sekali. Walaupun itu belum menyapu rumah, dia tidak takut. Oleh karena apa? Ada pekerjaan-pekerjaan yang lain yang tadi dikerjakan dia. Begitulah kita di hadapan Tuhan, kita tidak perlu takut untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Itulah orang yang merdeka. Jadilah orang yang merdeka, maka kemerdekaan itu juga membawa kamu menjadi surat Kristus yang terbaca, menjadi hamba Allah dan juga menjadi anak Allah sekalian. Menjadi anak adalah berdiam di dalam persekutuan, tetapi menjadi budak, yaitu budak dosa tadi, kita harus ada dalam ketakutan. Mari Bapak Ibu kekasih, kita pergunakan kesempatan mungkin yang terakhir ini, karena PPKM semoga tidak lagi berlanjut. Semogalah hari Minggu tanggal 22 kita sudah bisa bertemu wajah di gereja kita ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan, Tuhan Yesus memberikan keteduhan, dan ekonomi kita yang terpuruk. Dan para yang melamar pekerjaan belum mendapat pekerjaan, kiranya Tuhan meningkatkan tingkat-tingkat di langit, memberikan berkat kepada kita, membuka lowongan-lowongan pekerjaan. Bahkan yang belum kena vaksin, karena itu persyaratan daripada untuk mendapat pekerjaan, kiranya segera mendapat vaksin. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkaulah yang diutus oleh Allah untuk memerdekakan kami melakukan kebaikan, bukan melakukan apa yang kami kehendaki sesuka hati kami tanpa melihat kebutuhan dan kepentingan orang lain. Tapi malah kami menjadi alat Tuhan untuk menyatakan damai sejahtera, untuk memberikan sukacita. Bapa dalam surga, dengan firman ini kami sudah Tuhan ajari, biarlah kami benar-benar anak Tuhan. Kami tahu salah satu firman Tuhan yang berkata, yang menjadi anak Tuhan adalah orang yang membawa damai. Demikian firman-Mu, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Kiranya Tuhan, firman Tuhan yang kami dengarkan saat ini menjadi kekuatan bagi kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Merdekakan kami Tuhan untuk segala kebaikan. Demikian juga pimpinan negara kami, pemerintah kami, berikan Tuhan kekuatan kepada mereka untuk mempertahankan kedaulatan NKRI yang dicoba-coba oleh orang-orang tertentu, garis-garis tertentu, organisasi-organisasi tertentu untuk dirongrong. Berikanlah Tuhan kekuatan kepada Bapak Presiden kami Jokowi, berikan dia Tuhan sukacita dan juga kerjasama yang baik, yang positif, yang teratur bersama dengan para jajaran-jajaran di bawahnya, para pembantunya, menteri-menteri dan juga eksekutif di bawahnya, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa atau kepala kampung atau RT. Bapa dalam surga, kami sebentar lagi akan memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus. Biarlah kiranya Tuhan kemerdekaan itu dirasakan oleh orang-orang yang ada di pelosok, mereka yang selama ini Tuhan terdiam di dalam kegelapan dari sinar listrik. Kiranya Tuhan mereka mendapat pembangunan. Yang terisolasi oleh karena jalan tidak ada, kiranya Tuhan melalui program pemerintah kami Jokowi, mereka yang sudah mendapatkan berkat-berkat itu, Trans Papua, Trans Sumatera yang dibangun begitu beribu-ribu kilometer, kiranya itu menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami. Terutama Tuhan, jadikanlah orang-orang percaya, jemaat yang mendengarkan firman ini menjadi merdeka melakukan kebaikan, merdeka melakukan hal-hal yang benar, merdeka melakukan hal-hal yang positif, menjadi garam dan terang. Bapa dalam surga, berkati setiap keluarga, berkati setiap rumah yang sakit, Engkau sembuhkan, yang bergumul berat, Engkau berikan Tuhan keteduhan dan ketenangan. Bahkan Tuhan, kalau ada yang mendengarkan firman ini, yang merasa dia akan Tuhan jemput oleh karena sakit penyakit dalam tubuhnya, Tuhan siapkan dia Bapa untuk berangkat menghadap Engkau penciptanya. Bapa dalam surga, demikianlah kami ini. Maka kami akan berkata sebagai murid-Mu, kapan Tuhan menjemput kami akan berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Biarlah nama Tuhan selalu kami muliakan melalui perbuatan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Kristus Yesus, kita bersyukuri apapun yang terjadi dalam kehidupan kita jika kita selalu bersama-sama dengan Kristus Yesus. Mari kita tutup ibadah kita mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk kita persembahkan dan kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 763. Mari kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber daripada segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pewartaan kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, agar kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Horas Madihita.